Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. salam semuanya. Jadi kita akan masuk ke sesi pertama. Waalaikumsalam. Jadi saat ini saya baru menerima sekitar 9 ya, 9, maaf, ada sekitar 15 hasil pretest yang sudah saya terima. Di antaranya ada Bila Sofiana Putri sudah, Muhammad Satriaji Ardiana sudah ngasih, Aris Saputra udah, Muhammad Rifki Subarjah udah, Hasan nih, Hasan naon itu? Hasan juga udah, Brian ya, Brian bacanya atau Bian? Brian Pak, Brian. Oh, yang gaya Brian. Udah, kemudian M. Rizal Nurdiansa sudah ngasih, Ariel Erda Nando juga udah ngasih, Syah Bila Pira Rafasi Sistra ini paling panjang juga udah ngasih, Ilham Pupu Fadilah juga udah ngasih, Gugun udah, Nur Aini juga terima kasih, Lucy Ramdhani udah, Ferry Sabria sudah, dan terakhir adalah Ilham Pupu Fadilah. Jadi ini baru 15 nih. Ini juga ya perlu diinformasikan ke teman-teman semuanya. Jadi kemarin kita sudah sepakat bahwa nama-nama yang muncul, apalagi yang hadir kemarin, mudah-mudahan tidak putus tengah jalan ya, teman-teman ya. Jadi karena ini adalah amanah kita bersama, dan apalagi ini dibantu oleh pemerintah melalui bumper atau bantuan pemerintah. Jadi ini mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan fotografi. Oke, nggak apa-apa nih, silakan nih, M. Rizal kalau mau matiin kamera juga boleh. Penting bisa standby ya. Katanya patah-patah. Bagaimana suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke ya. Benar Pak. Oke, ya. Jadi untuk pertemuan pertama, sampai sekarang saya belum bisa mengeluarkan ini ya, berapa kali pertemuan, tapi perlu saya informasikan. Jadi saya ada kegiatan mulai tanggal 20 sampai 26, jadi kurang sampai 1 minggu kurang, saya ada kegiatan keluar kota. Jadi nanti akan digantikan dengan kegiatannya adalah tugas mandiri. Nah ini saya masih nyusun untuk kegiatan pertemuan. Jadi kayaknya ada beberapa pertemuan nanti digunakan dengan teknik Zoom aja dulu ya, yang berkaitan dengan penyampaian informasi tentang teori ya, gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian nanti kita akan masuk ke praktek, kita ketemu. Jadi sesuai dengan arahan dari pihak LKP kemarin bahwa kita akan dibagi menjadi 6 kelompok, gitu ya. Nah nanti di dalam pembagian 6 kelompok nanti, jadi ada beberapa teman-teman yang kelihatannya sudah mahir nih, ya ada yang sudah mahir, ada yang masih belum paham, apalagi yang bermulai ke dunia fotografi. Nah nanti akan coba dikombinasikan lah dengan teman-teman yang aktif. Oke, saya potong. Ini ada yang connecting, katanya mau baru gabung, tapi connecting siapa nih? Ya, oke, nggak apa-apa. Ini buat teman-teman yang baru gabung, terima kasih. Gitu ya, jadi kita akan nanti dibagi 6 kelompok, tapi ini sambil berjalan aja. Nah, kira-kira namanya siapa aja, nanti kan saya coba kombinasikan lah. Dan kemudian ini dari hasil pretest, ya syukur alhamdulillah ya, semuanya adalah lulus ya. Lulus dengan bersyaratnya, jadi artinya syaratnya nanti mesti diperbaiki lagi nanti di hasil di post test ya. Contohnya ini ada 20 pertanyaan. Ini berkaitan dengan esai. Kenapa esai juga gampang ya, supaya nanti teman-teman juga bisa berpikir kira-kira ini jawabannya apa. Nanti dari jawaban itu akan kita coba masuk ke dalam materi ya. Nah, sebenarnya dari 20 pertanyaan itu yang kemarin teman-teman lakukan itu yang berusaha untuk dijawab, itu sebenarnya adalah bagian dari 6 segmen kegiatan pelatihan fotografi. Gitu ya. Boleh dicatat ya teman-teman ya. Jadi ada 6 bagian dalam kegiatan pelatihan nanti, yaitu yang pertama itu berkaitan dengan fotografi dasar. Ya. Jadi dalam fotografi dasar ngapain aja? Ini saya share screen ya. Oke. Kelihatan nggak? Muncul ya? Oke, makasih. Nah, ini adalah panduan untuk belajar kita. Jadi ini sudah publish ya, namanya adalah modul khusus dan pelatihan fotografi. Ingat ya, jadi hari ini kita akan jenjangnya itu jenjang kualifikasi level 3. Gitu ya, level 3 itu setara dengan apa? Setara dengan D2, diploma 2. Dan kemudian ini dikeluarkan oleh siapa? Yang mengeluarkan itu dari Dindisuslat ya, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, non formal, informal, dan kementeriannya adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ini sudah ada nih sejak 2014 ya.
Jadi lama banget ya, 2014 sudah ada. Dan kemudian di dalamnya itu sendiri, jadi di sini kalau dibagi itu menjadi 6 segmen ya teman-teman semuanya. Segmen pertama itu berkaitan dengan fotografi dasar, ya. Di antara ini ya, fotografi dasar itu apa sih di antaranya ya? Kemarin juga saya sudah menyampaikan ya. Jadi ada 3 alat ukur sebagai kompetensi dalam fotografi yang perlu kita lampaui ya. Di antaranya apa tuh? Ada yang ingat nggak? Enggak, Cung, silahkan. Resen boleh. Ada masih ingat nggak apa aja tuh? Alat ukurnya dalam kompetensi. Yang 3 ya, Pak. Ah, yang 3 itu, itu Pak. kemarin. Apa aja? Skill, Keterampilan, Skill, wawasan, skill, terus ya, Oh. terus informasi, wawasan, oke. knowledge. Ya, betul. knowledge. Jadi ada 3 ya Sama alat ukurnya ya. Jadi kalau attitude. Jadi kalau teman-teman ditanya kalau Anda menjadi seorang fotografer dan Anda kompeten, apa sih alat ukurnya? 3 ya. Satu adalah tadi ya skill ya. Skill atau Iya. keterampilan. Skillnya apa? Skill untuk bisa memotret. Contohnya apa? Misal teman-teman disuruh untuk memotret pas foto, itu bisa dilakukan. Ada skillnya kan di dalamnya kan? Satu, misalnya bisa menguasai kameranya, bisa mengoperasikan kameranya. Skill berikutnya apa? Bisa menata cahaya atau mengatur pencahayaan supaya tidak ada bayangan, gitu ya. Begitu aja menata si modelnya atau orangnya supaya tidak miring kepalanya. Itu termasuk dalam apa? Skill ya. Skill. Skill untuk kebutuhan pas foto. Nah, berikutnya apa? Pengetahuan kan? Ya. Artinya, pengetahuan apa nih dalam pemotretan pas foto? Kira-kira apa? Apa yang perlu diketahui? Posisi, ukuran, Berapa? ukuran foto. Ukuran foto. Gimana ukuran foto teh? Ukuran cetak fotonya. Kalau pas foto ada berapa? 2x3, 3x4, 4x6 ya. Ya. Nah, berarti kita udah bicara tentang masalah pengetahuan. Kita tahu nih, kalau fotonya akan dicetak dengan ukuran tertentu. Nah, tapi itu kurang menjawab ya. Pengetahuan apa nih yang dibutuhkan? Cara memotret. Pengoperasiannya, Pak. Gimana? Posisi, Penguatan memotret. Seperti apa penguatan memotret? Background. Lighting. Jadi penataan cahaya kita harus tahu ya. Jenis cahaya kan ada 2 ya kemarin ya. Satu adalah cahaya Ya, buatan. Satu lagi cahaya alami. Bedanya apa? alami. Bedanya apa? Kalau cahaya buatan tentunya adalah seperti sumber-sumber cahaya yang ada di sekitar kita. Contohnya cahaya tungsten kalau lampu TL. Ya, lampu TL itu adalah lampu fluorescent dan lampu tungsten adalah lampu pijar ya. Ya. Ada lagi sekarang ada lampu LED ya. Ada lampu LED dan kemudian ada lampu satu lagi lampu flash. Itu adalah cahaya buatan ya. Apa beda dengan cahaya alami? Matahari. Ya, dari matahari. Cahaya alami apa bedanya dengan cahaya buatan? karena Kenapa sudah kalau ada studio itu harus menggunakan cahaya buatan, menggunakan lampu studio misalnya atau pakai lampu flash? Kenapa tidak menggunakan lampu matahari? biar stabil, Pak, pencahayaannya. Ya, betul. Jadi cahayanya biar stabil ya. Kalau pakai lampu, misal cahayanya alami menggunakan cahaya matahari, kebayang ya, misalnya si konsumen datang tengah malam ya, jam 7 malam, jam 8 malam. Mataharinya kumaha? Apa nunggu sampai subuh atau gimana ya? Ya, jadi satu, agar cahayanya adalah stabil dan terukur ya. Ya, stabil dan terukur. Jadi makanya menggunakan cahaya buatan. Oke ya, jelas ya teman-teman semuanya. Jadi itu berkaitan dengan pengetahuan ya pada pemotretan pas foto. Nah, berikutnya kalau misalnya untuk kebutuhan pemotretan berikutnya yang lainnya apa nih? Misalnya adalah pemotretan untuk foto pemandangan misalnya. Pengetahuan apa yang mesti dimiliki? Posisi, Lensa. Ya, pasti lensa. Sekitarnya Pengetahuan apa nih? Ada suka motret pemandangan nggak? tripod. Oh, tripod kan lebih ke Tripod. peralatan. Jadi ingat, nanti ada peralatan dan perlengkapan, ada skill, ada knowledge, ada sikap kerja. Kalau untuk pemotretan pemandangan alam apa? Pengetahuan apa yang perlu diperhatikan? Jenis lensa. Ya, boleh jenis lensa. Apalagi ada yang lebih esensial nih. Ingat kalau pemotretan pemandangan di luar ruangan ya. ya, Nah, berarti pengetahuan apa yang mesti kita tahu? cahaya, Cahaya, Pak. Ya, berarti sumber cahaya, apalagi cuaca, lokasi kan kita perlu tahu. Ya, misalnya kita dapat orderan pembuatan foto kalender di luar ruangan,
Dan kemudian kita mesti motret. Kalau misalnya tidak punya pengetahuan, berarti kan motret tengah malam barunya. Udah berbeda. Jadi perlu kita tahu waktunya kapan, kemudian cuacanya seperti apa, arah pencahayaan juga penting. Itu berkaitan dengan pengetahuan ya. Ya. Oke ya. Jadi satu tadi keterampilan atau skill, yang keduanya adalah pengetahuan, dan terakhir apa nih? Attitude. Attitude atau sikap kerja. Attitude atau sikap kerja. Contohnya apa? Sikap kerja untuk pemotretan apa dalam studio misalnya. Sikap kerja apa yang mesti tercermin? Kerapihan. Rapi, baju rapi, menyapa, sopan gitu kan. Sopan, membantu, tanggung jawab, teliti. Nyaman. Kan, ya membuat nyaman gitu kan. Ya berkomunikasi dengan baik itu adalah dari bagian sikap kerja ya. Gitu ya semuanya. Jadi semuanya itu ada 3 ya. Jadi kalau teman-teman ditanya, misalnya dari pihak lain mengatakan kalau Anda menjadi seorang fotografer yang memiliki kompetensi itu apa alat ukurnya? Apa coba alat ukurnya? Ada 3 Pak. Skill, Nah, 3 skill, penguasaan. knowledge, dan attitude. Attitude. Boleh ditulis ya, silahkan ditulis ya. Ini sebagai dasarnya ini. Jadi ini dalam pelatihan ini teman-teman, pelatihannya namanya CBT. Jadi competency based on training. Jadi berdasarkan SKKN atau unit kompetensi. Gitu ya teman-teman semuanya. Namanya adalah CBT. Jadi disiapkan nanti untuk kebutuhan kompetensi nanti, sertifikasi kompetensi. Oke ya. Jelas ya teman-teman ya. Silakan ditulis ya. Skill, ya, knowledge, skill, knowledge sama Attitude. attitude. Kalau skill itu sama dengan Praktek. Kerapihan. skill itu dengan keahlian, keterampilan, ya. Kalau knowledge, Pengetahuan. pengetahuan, Teori. ya, pengetahuan ya berkaitan dengan wawasan lah. Kemudian satu lagi adalah sikap kerja atau attitude. Kerja. Bukan kelakuan ya, bukan kelakuan ya. Kalau kelakuan atau karakter itu bukan attitude. Namanya adalah sikap kerja. Gitu ya, teman-teman ya. Jelas ya? Iya, Pak. Jadi kalau Jelas. ditanya, kalau Anda menjadi seorang fotografer yang memiliki kompetensi apa alat ukurnya? Skill, knowledge, dan attitude. Attitude. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini nanti untuk segmen pertama, kita tuh memiliki 6 segmen nih target kita untuk menyelesaikan pelatihan ini. Nah, kemudian untuk masalah waktu, jadi rencana itu adalah di awal Desember, itu teman-teman semuanya akan mengikuti atau sifatnya adalah wajib untuk mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi ya. Oke, jadi sifatnya wajib ya. Jadi teman-teman nanti akan diuji nantinya pada saat setelah selesai di pelatihan ini. Jadi nanti di awal Desember, lebih nggak mungkin ada sekitar tanggal berapa ya di awal Desember, mungkin tanggal 1 ya, mulai tanggal 1 atau minggu pertama nanti teman-teman akan disiapkan untuk mengikuti kegiatan uji kompetensi. Gitu ya. Yang diujinya apa kira-kira? Ada yang tahu kira-kira yang diujinya apa? Skillnya Pak. Penguasaan dalam Yang menggunakan kamera. Skillnya bakal diuji, apalagi? Apalagi? Pengetahuan terhadap kameranya. Itu Yang 3 tadi. Yang 3 tadi. Iya. Skill-nya, knowledge-nya, kemudian sikap kerjanya, itu akan diuji. Kerja. Ya, gitu ya akan diuji. Nah, kebayang kan, misalnya kalau diujinya seperti apa? Kalau misalnya berkaitan dengan knowledge, itu berkaitan dengan wawasan. Kan ditanya kan? Ya, ditanya misalnya, kan itu nanti kita ketemu dengan pretest. Ada yang ingat nggak pretest kemarin? Ada yang berkaitan dengan pengetahuan apa kira-kira pertanyaannya? Yang tentang ini Pak, pengaturan apa sih? Kecepatan shutter speed terhadap objeknya Pak. Kecepatan shutter speed terhadap objeknya. Contohnya apa? Kalau misalnya teman-teman yang ini berkaitan dengan pengetahuan, kalau misalnya teman-teman ada di naik bis, kemudian harus memotret ke arah bentar dari benda bergerak, kemudian harus mendapatkan kondisinya itu freezing, ya kondisinya itu freezing, jadi beku lah, jadi tidak bergerak sama sekali. Berapa? Berarti kecepatannya harus tinggi ya. Tinggi. Nanti saya masuk ke situ ya. Ini hanya untuk pemahaman dulu ya teman-teman semua. Apalagi yang berkaitan dengan pengetahuan. Ada tuh nomor 1 tuh. Apa coba? Komposisi. Bukan. Komposisi termasuk. Ya nomor 1 tuh. Segitiga exposure. Bukan.
Ya itu juga pengetahuan. Cuman ini saya mau masuk dulu ke pretest ya. Ada tuh nomor 1. Ada masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Itu nomor 1. Apa yang dimaksud dengan fotografi? Fotografi. Fotografi. Nah, Iya. apa sih fotografi itu? Ada yang tahu nggak fotografi? Ilmu yang mempelajari cahaya. Ilmu yang mempelajari cahaya itu namanya adalah ilmu optis. Oh, salah. Melukis dengan cahaya, Pak. Melukis dengan cahaya berarti harus ada brushnya atau ada ininya, kuasnya kan? Ya. Jadi apa dong kalau begitu? Menangkap cahaya. Ya. Karena fotografi itu adalah cahaya ya. Coba Iya, kalau Pak. teman-teman bawa kamera terus motor dalam gua gelap-gelap total. Ada nggak gambarnya? Nggak ada. Nggak ada kan? Berarti membutuhkan cahaya. Jadi makanya banyak yang menggambarkan bahwa fotografi itu adalah melukis dengan cahaya ya. Kayak Ya, jadi harus ada cahayanya. Kalau tidak ada cahayanya adalah bukan fotografi, tapi adalah seni yang lain, misalnya seni melukis. Kalau melukis kan bisa aja di tempatnya cahayanya minim, kemudian dia tidak menyaksikan langsung. Itu adalah bagian dari kegiatan, bukan fotografi ya. Kalau fotografi membutuhkan cahaya. Oke ya, gitu ya teman-teman semuanya ya. Sumber cahayanya macam-macam kan, ada cahaya buatan sama cahaya alami ya. Nah, dalam fotografi itu diatur pencahayaannya. Jadi nanti kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu tentang masalah penyinaran. Kak Hasan udah jalan ya? Pokoknya juga nama. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi yang namanya fotografi itu adalah bisa juga dikatakan adalah melukis dengan cahaya. Media cahaya. ya. Bukan, medianya beda. Medianya kan macam-macam. Oh, Media itu sebagai media itu media alat penerimanya apa? Kalau itu menyampaikan, jadi artinya sebagai dasarnya itu. Jadi ini adalah secara esensial itu dia membutuhkan cahaya. Makanya fotografi itu adalah boleh dikatakan melukis dengan cahaya. Gitu ya. Macam-macam sih intinya ya. Nanti akan saya share juga buat teman-teman untuk sebagai perbandingan. Gitu ya. Atau juga sebutnya adalah perekaman citra. Kan direkam. Ya. Makanya kalau misalnya ada benda bergerak, kemudian kita jepret gambarnya, kemudian kan selalu ada ya, selalu terekam karena sifatnya dia merekam. Apa alat rekamnya? Media. Nah itu baru kita masuk ke media ya. media. Nah, medianya apa? Media digital, ada media film, ada medianya kertas foto, ya itu adalah medianya, si penerimanya. Jadi cahaya bukan media ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya, Pak. Oke. Jadi fotografi. Oke, saya akan masuk ke ini ya, masuk ke sejarah sedikit ya. Jadi boleh ditulis oleh teman-teman ya. Jadi satu kita akan mempelajari yang namanya ini ya fotografi dasar. Apa aja di dalamnya? Ada pengetahuan ya. Nah, nanti teman-teman akan saya share, silahkan nanti bikin resume dari sebuah film ya. Nanti teman-teman bakal nonton. Ya, nonton ada sebuah film tentang film dokumenter, tentang sejarah perkembangan fotografi dan seterusnya. Nanti tolong itu bagian dari kegiatan tugas mandiri ya. Nanti saya kasih share. Loba itu banyak kok di medsos dan segala macam. Kemudian ini ya tentang pengetahuan tentang jenis kamera dan lensa itu juga penting. Nanti akan saya sampaikan juga di sesi berikutnya. Kemudian cara perekaman objek dengan menggunakan kamera. Ya, di dalamnya itu ada prinsip teknik dasar. Tadi udah sebutkan kan? Udah ada namanya triangle exposure ya. Nanti kita akan lebih banyak bicara tentang triangle exposure atau segitiga pencahayaan. Ada apa aja segitiga pencahayaan? Ada ISO, Ada ISO, shutter, ada shutter speed, ada diafragma. Ini yang baru gabung, yang baru mengerti tentang fotografi nggak apa-apa ya. Boleh sambil tulis saja dulu ya. Nah, kemudian nanti akan masuk ke teknik menggunakan kamera. Jadi segmen pertama itu kita akan masuk ke sini ya. Kita akan masuk tentang sejarah pengetahuan, tentang kamera, memeriksa kamera, dan seterusnya. Gitu ya. Ini berkaitan dengan dasar-dasar fotografi. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke segmen yang kedua, yaitu berkaitan dengan komposisi. Tadi Anda menyebutkan komposisi ya. Nah, nanti kita ketemu dengan komposisi.
Satu itu adalah pemeriksaan kamera atau fotografi dasar, ya, mengenal kamera, mengenal lensa, sejarah fotografi dan seterusnya. Dan kemudian nanti di segmen kedua kita ketemu yaitu berkaitan dengan pembuatan komposisi. Yang tahu komposisi apa? Eh, Penyusunan objeknya Yang- gitu Pak. Ya, betul. proporsinya ya, Pak. Ya, proporsi, menyusun objek, ya, pengetahuan tentang elemen-elemen visual di dalamnya. Makanya kalau misalnya kita lihat gambar, kok keren banget sih gambar ini, berarti dia sudah memanfaatkan atau menggunakan teknik komposisi di dalamnya. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, ada yang pernah motret dari bawah nggak? Efeknya akan berbeda dengan pemotretan dari atas atau dari samping kiri atau dari sebelah kanan akan berbeda. Nah, itu lebih banyak bicara tentang komposisi. Posisi. Oke ya. Jadi yang pertama, segmen pertama atau di grup pertama itu kita akan bicara tentang fotografi dasar. Ya, ini berkaitan materi. Yang keduanya kita bicara tentang komposisi. Nah, nanti dalam tekniknya itu kita nanti nge-zoom aja ya. Nanti akan saya cerita tentang beberapa karya-karya fotografi yang kira-kira berkaitan dengan komposisi. Nanti sebagai dasar pengetahuan buat teman-teman semuanya. Ini yang berkaitan dengan knowledge ya. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Nanti kita bisa tentang triangle exposure. Nah, ini nih, apa sih ini yang baru belajar fotografi pasti nggak ngerti nih, apa nih triangle exposure. Ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian berikutnya adalah mengenalkan jenis komposisi dan kegunaannya, tekniknya seperti apa. Belum kebayang ya oleh teman-teman semuanya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba praktek lah. Ya, ini juga sama, menerapkan jenis-jenis komposisi juga sama. Nanti kita coba praktek. Oke, nah segmen ketiga nih, tadi adalah fotografi dasar, kedua adalah masalah komposisi. Untuk ketiga nanti kita bicara tentang masalah penyinaran atau pencahayaan. Ya, penyinaran atau pencahayaan. Contohnya apa? Kalau saat ini, hari ini kan kita bisa melihat ya wajah masing-masing karena ada cahaya ya. Nah, karena di dalam kamar cahayanya pasti ada di atas, di plafon. Tapi kalau cahayanya kita geser di sebelah kiri atau sebelah kanan akan memberikan efek yang berbeda ya. Ada yang pernah nonton film ini nggak? Film horornya Indonesia? Yang mana, Pak? Yang mana aja lah, pokoknya yang itu pengabdi Oh, saya setan. Joko Anwar ya, Pak. Coba perhatikan, biasanya cahayanya dari bawah ya, Iya, Pak. supaya gambarnya tampil seram ya. Nah, itu berarti berkaitan dengan teknik pencahayaan. Nah, kita akan pelajari di sini. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang kelihatan mukanya lonjong, orang kelihatan mukanya kotak, dan segala macam, sebenarnya dengan teknik pencahayaan kita bisa memanipulasi. Makanya hati-hati ya teman-teman semuanya, kalau ketemu dengan orang yang lagi upload di IG, kan keren-keren tuh, berarti dia sudah paham tuh bagaimana mengatur pencahayaan. Nanti di dalamnya adalah komposisi. Gitu ya. Pencahayaan dan komposisi itu satu unit ya, jadi artinya kalau dua-duanya digunakan secara optimal, dan hasilnya nanti akan lebih keren lah. Ya makanya kenapa kalau kita lihat gambar sehari-hari, ini gambarnya keren banget nih. Oh gambarnya menarik ya. Itu apa yang menariknya diantaranya adalah dia sudah menggunakan teknik komposisi dan pencahayaan. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah tadi kan saya sudah menyinggung ya, pengetahuan sumber cahaya dari mana? Ini alam dan buatan. Yang alam tadi apa? Matahari. Kalau bulan boleh nggak bulan? Boleh mungkin Pak. Bisa aja. Berarti Boleh, menggunakan Boleh. bisa aja karena bulannya bulan purnama. Kalau bulannya bulan mati tidak mungkin cahayanya. Tapi membutuhkan exposure lama. Jadi kalau exposure lama berarti membutuhkan alat bantu. Apa tuh? Tripod. Menggunakan tripod. Ya, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, nanti di dalamnya itu kita bicara tentang ketepatan dalam mengidentifikasi ya sumber-sumber cahaya. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu tempat, yang kita perhatikan dulu itu adalah sumber cahayanya kan. Nah, cahaya itu bukan berarti dari kualitas cahaya, ada kualitas, ada intensitas, dan ada suhu warna. Contohnya kalau misalnya teman-teman keluar ruangan siang hari jam 12 pas gitu ya, apa yang dilihat? Apa yang terjadi kalau misalnya kita berdiri di atas matahari? Ada orang Bayangan, Pak. Nah, ada bayangan, cahayanya keras ya. Cahayanya keras ya. Kalau keras itu gimana? Antara gelap dan terang itu kontrasnya tinggi. Ada bayangan ya. Nah, kalau kita berdiri di luar ruangan, kemudian setelah hujan, matahari tertutup oleh awan, cahayanya lebih soft atau lebih lembut ya. Bayangannya juga tidak tegas, gitu ya.
Jadi Iya, untuk Pak. pendapatan cahaya kontras itu biasanya cahaya matahari, kemudian antara terang dan gelap di bayangan itu dia tegas. Tapi kalau misalnya untuk mendapatkan soft, ya biasanya mataharinya tertutup oleh awan atau pagi hari misalnya. Ketika matahari masih tertutup oleh awan atau setelah hujan ya, dia lebih soft. Itu berkaitan dengan cahaya alami ya. Ada cahaya kontras, intensitas, kemudian yang berikutnya adalah suhu warna. Nanti kita belajar juga tuh. Contohnya saat ini saya lihat ini Nur ini kan ada di kafe ya. Ya Nur ya. Coba kita lihat tuh cahayanya. Cahaya apa tuh? Sumber cahayanya apa? LED. Lampu tungsten ya. Agak ke kuning-kuningan ya? Oh iya, tungsten. Itu nggak agak kuning-kuningan ya? Kalau di tempat saya menggunakan lampunya lampu TL atau lampu fluorescence ya. Lebih ini ya, lebih ke arah biru. Tapi kalau tempatnya Nur Aini dia lebih kuning ya. Oke, itu Iya. namanya adalah suhu warna. Kalau di kamar diaturnya pakai apa supaya normal, tidak jadi kuning atau tidak terlalu biru? LED. Pakai apa? Di kamera itu ada tuh ada fiturnya. White balance. Pakai white balance. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dalam kamera itu ada satu fitur untuk mengkompensasi yang tadinya gambarnya kuning, yang di Nur Aini kan itu di KP terlalu kuning. Jadi nanti kalau di foto kelihatannya Nur Aini sakit kuning nantinya. Nah, tinggal dirubah, dikompensasi dengan menggunakan white balance. Adanya di mana? Di dalam kamera ya, di dalam fitur kamera. Nanti akan saya tunjukkan ya. Kita coba praktek barengan. Kemudian ini pengaruh cahaya pada pemotretan juga penting ya. Jadi ada apa? Ada untuk menampilkan kesan dimensi, kedalaman ya, kemudian intensitas, kesesuaian mengukur intensitas juga penting. Ada istilah namanya kan kalau dalam fotografi ada yang sebutnya adalah under sama over ya. Under sama over. Overexposure. Di tengah-tengahnya adalah normal. Ada under, ada over, di tengah-tengahnya adalah normal. Cahayanya normal ya. Normal. Apa yang dimaksud dengan cahaya normal? Kira-kira seperti apa? Tidak Tidak over over, dan tidak under. Tidak under, tidak over atau normal. Ya memang begitu jawabannya. Tapi apa ciri-cirinya? Di fotonya. Kalau di Kalau misalkan di fotonya tidak terlalu tajam gitu kan warna putihnya itu. Oke, contohnya gini aja lah. Kita coba simpulkan. Tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Ya, atau itu mah petipera tidak terlalu panjang yang sedang-sedang saja gitu ya. Oke, gini aja ya. Ciri-cirinya kalau misalnya foto over apa? Overexposure. terlalu terang. Nah, Terang. kalau misalnya fotonya orang, apa yang terjadi? Apa yang bisa dilihat? Putih. 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 Objeknya tertutup. Oke, putih. Jadi antara itu tidak ada bayangan sama sekali, ya. Kemudian tonal atau tone-nya itu sendiri, kalau misalnya kita lihat wajah seseorang itu hampir putih semua ya. Ya Pak. Jadi yang tampak gelap itu cuma mata, hidung, sama mulutnya aja, sama rambutnya. Yang lainnya terang ya. Itu sebutnya adalah overexposure. Gitu ya. Nah, kalau yang under itu gimana tuh kira-kira? Gelap. Terlalu gelap. Gelap. Detailnya hilang, tidak terlihat, tidak jelas. Tapi kalau normal, tidak jelas ya. Matanya kelihatan, wajahnya kelihatan. Kemudian bajunya juga, orang juga, cahaya juga kelihatan. Jadi itu sebenarnya adalah normal. Gitu ya. Jadi seperti tampak yang ada di layar kita bersama-sama, kalau kita melihat ke gambar ya, ke gambar teman-teman semuanya, itu menandakan bahwa itu cahayanya adalah normal ya. Kelihatan kan? Kalau gelap itu seperti itu tuh, seperti yang Brian tuh. Kan gelap tuh. Nggak kelihatan orangnya. Ya. Oke ya, jadi ada under, ada over. Oke ya, teman-teman ya. Jadi paham ya? Ada under, ada over. Nah, itu nanti kita pelajari di segmennya atau di subnya itu namanya di tekniknya telepon saya. Nah, supaya kita bisa mengatur apakah itu under atau over, berarti kan kita atur. Apa yang kita atur? Segitiga exposure. Ya. Ini Bu Wadilah tolong diganti, betul ya namanya Fas Ilham ya? Diganti ya nama lengkap. Ya. Bagaimana kita mengaturnya? Berarti ada triangle exposure.
Exposure-nya kita atur, diafragmanya kita atur, ISO-nya kita atur. Gitu ya teman-teman. Oke, saya tidak akan masuk ke situ dulu ya supaya nggak bingung ya. Tapi ini segera penjelasan untuk kegiatan materi kita. Nah, nanti kita juga belajar tentang pemanfaatan dengan cahaya alami ya. Ini kita akan sama-sama belajar bedanya apa sih cahaya pagi, cahaya siang, sama cahaya sore. Gitu ya. Beda ya. Makanya kenapa kalau misalnya kita melihat foto-foto yang tampil di IG kan keren-keren tuh. Ada matahari lagi terbit, gitu ya, kemudian matahari akan terbenam, ya sunrise atau sunset. Itu memberikan nuansa warna yang berbeda dan kondisi pencahayaan yang berbeda pula. Pada kalau misalnya di dalam kondisi yang sama, kemudian kita motret pada kondisi pencahayaan yang berbeda. Contohnya adalah pagi, siang, dan sore itu adalah berbeda ya. Ya, kalau siang dia kalau lebih kontras ya, teman-teman ya. Karena mataharinya tepat ada di atas kepala kita. Tapi kalau untuk mendapatkan dimensi, ingat ya, kalau untuk mendapatkan dimensi berarti cahayanya harus datang dari arah samping ya. Kalau matahari akan terbit, biasanya kan dia ada di cakrawala ya. Nah, itu kan memunculkan dimensi. Jadi kenapa untuk pemotretan foto-foto landscape ya, fotografi landscape atau fotografi pemandangan alam, itu yang paling tepat itu adalah pemotretan pada saat matahari terbit dan matahari akan tenggelam. Gitu ya teman-teman semuanya. Makanya kenapa foto sunrise itu paling banyak disukai pada pemotretan landscape. Ya, jadi nanti kita akan coba praktek ya, kita keluar, bareng-bareng kita motret. Nah, kemudian hasil pencahayaan itu selesai di situ, nanti kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen keempat, yaitu tentang bicara olah digital. Ya, ini baru pengetahuan tentang kira-kira kita akan mengerjakan apa aja ya. Jadi kemarin ada yang nanya ya, sama siapa tuh yang nanya tuh? Ariel atau Hasan yang nanya ya? Ariel, Pak. Oh, Ariel yang nanya ya. Kira-kira kita belajar di telemaging nggak? Kita belajar juga nih. Nah, ini saya kira teman-teman kalau udah biasa di depan komputer, udah bisa dong edit ya. Edit gambar udah bisa ya? Insya Allah. Ya. Dikit-dikit Pak bisa lah, insya Allah. Nggak apa-apa. Karena ini pengetahuannya sifatnya dasar. Ini kebutuhannya apa di dalam fotografi? Jadi kalau kita habis motret, kemudian kan si datanya itu harus ditransfer dulu kan ke komputer ya. Bagaimana cara memindahin si filenya itu dari kamera atau dari memori pindah ke komputer? Bagaimana tuh kira-kira caranya? Dengan doa tertentu atau dengan bantuan magic atau gimana? Copy paste. Copy paste Pak. Ya, di copy, yaitu dengan menggunakan alat Copy, bantu. bisa. Menggunakan alat bantu ya. Ya, menggunakan alat bantunya apa kira-kira? Alat bantunya adalah card reader ya. Reader. Ada dua cara, satu dengan alat bantuannya itu adalah menggunakan data kabel yang ada di bawah, yang ada bawaan dari kamera. Dari kamera disolok, kemudian seluruh data kabel, kamera nyalakan, kemudian dikoneksikan dengan komputer. Gitu ya. Nah, yang kedua dengan cara menggunakan apa? Card reader ya. Wireless. Card reader atau pembaca memori. Card reader. Card reader. Tadi kebiasaan di laptop sudah ada tuh card readernya ya, udah bawaannya kan ada juga begitu ya. Jadi kalau tidak ada berarti membutuhkan card reader. Card reader apa? Itu adalah alat pembaca memori. Jadi biasanya sifatnya adalah eksternal atau di luar komputer itu sendiri dan sifatnya itu harus kita lengkapi atau biasanya dia harus dibeli ya, namanya masuknya ke perlengkapan. Kemudian setelah itu gimana tuh caranya kita mindahin? Di copy paste Pak. Copy Ya. paste. Jadi copy dari data yang ada dalam memori, kemudian kita pindahkan dalam komputer. Udah bisa lah ya, gitu ya teman-teman ya. Insya Allah. Nah, itu adalah bagian dari kompetensi untuk namanya kegiatan olah digital dasar. Kalau motret satu gambar nggak cukup atau bisa banyak? Banyak. Banyak ya, bisa Banyak puluhan, Pak, banyak. misalnya bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan sampai ribuan. Nah, berarti kita harus bisa membuat foldernya kan berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal pemotretan. Dan kemudian kita harus juga bisa bagaimana caranya si nama-nama yang kita foto itu kita rename. Kesesuaian untuk kebutuhan editing misalnya tanggal atau misalnya lokasi atau misalnya nama modelnya atau nama orangnya kan gitu ya, kita ganti namanya dengan cara merename. Nah, itu bagian dari kompetensi namanya adalah olah foto digital.
Terus kemudian kita ketemu gambarnya itu gelap tuh. Ketemu dengan gambarnya gelap. Gimana tuh caranya supaya dibikin normal? Diedit, Pak. Jadi Jadi berarti gimana tuh cara ngedit? Pakai Bismillah atau pakai tenaga jin? Aplikasi. Aplikasi. Photoshop. Aplikasi Ya. Pak, Photoshop. Pakai Photoshop. Di Photoshop ada beberapa fitur, menggunakan level, menggunakan kurva, menggunakan apalagi brightness and contrast ya. Brightness. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng lah ya. Nah, saya kira nanti kita teman-teman semuanya silahkan, bagi yang punya laptop silahkan nanti kan kita bawa nih. Tapi nanti ya di pertemuan berikutnya, kalau tidak punya laptop nanti kita belajar bareng-bareng. Jadi mudah-mudahan dari pihak LKP juga mungkin ada ya bisa bantuan untuk menyediakan ini. Dan kemudian nanti kan kita belajar bagaimana caranya kita membuat gambar yang tadinya kelihatan under atau over dibikin menjadi normal, termasuk yang tadinya cahayanya adalah terlalu kuning atau terlalu biru dibikin normal. Gitu ya. Nah, silakan jadi buat teman-teman semuanya jangan nunggu materi ini masuk ya. Kalau sudah punya kesempatan silakan belajar sendiri dulu ya, dipelajari dulu ya. Gitu ya, teman-teman ya. siapa? Siap, Pak. Siap. Photoshop, pakai apa, asal jangan pakai Corel Draw ya, jangan pakai Word ya. Ya, apalagi Pakai jangan PixArt, pakai Pak. aplikasi. Kenapa? Pakai PixArt, Pak. Ya, pakai yang gampang aja yang bisa diketahui ya. Pakai Photoshop boleh. Pakai apa lagi? Pakai Adobe Element boleh. Yang penting yang ini dikuasai aja ya. Ya, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian di dalamnya apa aja? Pengelola digital menggunakan Beranti Lunak. Beranti Lunak itu adalah software ya. Nah, dalam kompetensi ini, teman-teman itu dibebaskan. Tidak harus menggunakan software Photoshop. Tapi kebanyakan sudah umumnya adalah software Photoshop ya. Cuman bedanya beda versi aja. Tapi nggak apa-apa, silahkan dipakai, bisa digunakan. Selama itu teman-teman bisa menggunakannya ya. Jangan sampai nanti ketika install software, tapi ternyata bingung nih software apa, ini caranya makainya gimana gitu. Nah, artinya teman-teman harus punya kemampuan bagaimana caranya melakukan gathering editing dengan menggunakan software tertentu. Photoshop lah ya, paling aman ya. Kemudian nanti kita belajar bagaimana cara menggunakannya. Jadi nanti kita coba kalau misalnya kita pakai Photoshop akan lebih mudah. Jadi biar satu agama ya, satu pengetahuan. Oke, berikutnya. Ini adalah di sesi 5 ya. Jadi kita punya 6 sesi, ini sesi 5. Di sini ada namanya adalah pengantar bisnis fotografi. Kok muncul sih bisnis fotografi di sini? Buat apaan sih? Kira-kira buat apa bisnis fotografi? Usaha Pak. Berapa? Buat income. Iya dong, buat income kan belajar teman-teman belajar pelatihan ini, kemudian memiliki sertifikasi kompetensi, kemudian dibekali ini sebagai bekal untuk masuk ke dunia industri dan dunia usaha, jadi bisa bekerja. Gitu ya, makanya kita butuh yang namanya adalah pengetahuan tentang bisnis, pengantar bisnis dalam fotografi. Apa sih kira-kira bisnis dalam fotografi? Kira-kira apa yang kira-kira menghasilkan uang dalam fotografi, dalam memotret? Foto wedding, Pak. Produk, Pak. Foto produk, foto wedding, apalagi yang sering kita lihat apalagi dokumentasi, Jual foto. jual foto model. Tuh, Nuraini jadi foto model, boleh. Apalagi Foto studio, Pak. Jonas. foto studio, ya kayak Jonas. Apalagi. Foto editing Pak. Oke, ngedit juga boleh. Yang paling gampang lah kalau kita jalan-jalan ke Taman Perang. Foto wisuda Pak. Nah, boleh. Sudah. Dari mana? Aku nih gandeng gitu. Ya, foto wisuda banyak, boleh. Apalagi yang paling gampang inilah kalau teman-teman jalan-jalan ke tempat wisata. Itu kan ketemu dengan tukang foto langsung jadi ya. Nah, itu udah jadi duit juga tuh. Jadi mulai foto kawinan, foto dokumentasi kegiatan, foto launching produk, kemudian kegiatan rapat, diliput semua gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya berkaitan dengan produk juga ada kan, produk misalnya benda, misalnya baju, kemudian produk-produk sepatu ya. Jadi kan menarik kan. Jadi itu sudah menjadi bagian dari kegiatan bisnis fotografi ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, nanti kan tidak teman-teman semuanya nanti akan terjun ke dalam dunia industri fotografi, tentunya juga sesuai dengan ini ya, dengan passion itu dengan hasrat atau dengan apa ya, dengan keinginan ya. Oh, saya ini kayaknya sukanya di dunianya itu dunia foto
wedding atau foto pernikahan, ditekuni di bidang dunia foto pernikahan. Ada yang suka ngobrol sama botol, ada yang suka ngobrol sama benda-benda, motretnya adalah motret benda, gitu ya. Ada yang suka komunikasi, berarti motretnya motret bagian motret dengan model, misalnya, atau untuk fashion ya, banyak ya. Jadi itu berkaitan dengan ini ya, dengan okupasi atau misalnya jabatan fotografi di Indonesia. Kalau misalnya teman-teman suka baca koran ya, atau news ya, atau berita, baik itu di online maupun di media cetak, itu ada foto-foto peristiwa kan ya di dalamnya ya. Ya ada kan foto tabrakan, orang rumah terbakar, apalagi macam-macam ya. Itu namanya apa tuh? Fotografi apa? Jurnalistik. Kasih jurnal. Jurnalistik. Dokumentasi. Nah, teman-teman nanti bisa terjun dalam dunia fotografi jurnalistik. Biasanya bekerja di media ya, bekerja di surat harian ataupun di majalah. Di jurnalistik. Ya. Nah, itu nanti tergantung dari ini ya, dari hasil teman-teman, saya sukanya jurnalistik akan masuk ke sana. Nah, nanti di dalam bisnis itu sendiri kita akan belajar. Kalau misalnya kita bikin sebuah paket, misalnya kita ngomong wedding ya, berarti kalau misalnya kita punya konsumen, si konsumen itu akan tanya ke kita nih, tolong dong fotoin saya nih, saya akan menikah tanggal sekian, acaranya 2 hari, acaranya di luar kota. Dari situ teman-teman harus bisa hitung ya, berapa transportnya, kameranya berapa, fotografernya berapa lama ngerjain, kemudian setelah itu dicetaknya bagaimana, dibikin album kah, atau dicetak, atau tanpa dicetak, terus editingnya bagaimana, dan seterusnya. Itu bagian dari perhitungan biaya komponen, biaya untuk kebutuhan pemotretan foto wedding ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi nanti kita akan masuk dalam bahan kajian itu berkaitan dengan pengantar bisnis fotografi. Ya, nah ini nih, nanti kita ketemu dengan teknik menyusun biaya, cara mengevaluasi kerja, ya ini juga macam-macam. Karena kan kita bekerja dalam satu tim, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan tim. Itu berkaitan dengan manajemen. Ya, nah, ini kita akan bicara tentang pengetahuan komunikasi interpersonal. Kan sering kan kalau misalnya dalam fotografi ya, yang ngerjain kan bukan satu orang kan. Ada pengarah gaya, ada fotografer, ada yang difotonya, ada propertinya, terus kemudian ada konsumennya. Nah itu berkaitan dengan bisnis fotografi di dalamnya. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Nah nanti di dalamnya itu kita akan belajar juga bagaimana caranya kita berkenal dengan teknik manajemen ya. Manajemen atau usaha di dalam bisnis fotografi seperti ini. Nah ini nanti ya untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita masih banyak ya teman-teman semuanya. Jadi bukan hanya di akhir bulan Oktober. Jadi mudah-mudahan kita akan geser ke November. Nanti kita sesuaikan lah ya. Apakah nanti 1 minggu 2 kali kita ketemu atau 1 minggu 3 kali kita atur. Nah ini saya akan baca dari hasil pretest ya. Jadi hasil pretest kelihatannya teman-teman perlu juga nih didorong terus nih berkaitan dengan masalah teknis ya. Untuk dilengkapi karena nanti disiapkan untuk kegiatan sertifikasi kompetensi ya nanti di ujungnya. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir. Nanti di sub ini nanti kita akan belajar sama-sama ya berkaitan dengan K3. K3 itu apa? K3 ada yang tahu? Apa tuh kira-kira? Kesehatan, keselamatan kerja, Pak. Keselamatan kerja. Udah baca kan? Nah, ini ada nih K3 yaitu kesehatan, keselamatan kerja. Kesehatan, keselamatan kerja K3. Contohnya apa untuk fotografi? Lokasi syutingnya aman. Perawatan kamera, Pak. Betul, merawat kamera, lokasi pemotretan aman. Contohnya kalau misalnya sering kejadian tuh, pernah kejadian nggak, pernah dengar nggak? Ada orang motret di pantai, terus si fotografernya begitu asiknya dia bergeser ke arah laut ya, ke arah ombak. Ombaknya sih tenang, tapi ternyata tiba-tiba datang ombaknya gede ya. Apa yang terjadi? Kameranya berenang gitu ya. Nah itu berkaitan dengan K3 ya teman-teman ya. Apalagi kira-kira? Kalau di studio misalnya tiba-tiba kalau misalnya kita setting lampu ada yang tersandung dengan kabel si konsumennya, kemudian setelah itu jatuh kesetrum lagi ya, itu berkaitan dengan K3, berkaitan dengan lingkungan kerja. Kalau untuk kameranya, kira-kira gimana tuh? Disimpan di tempat yang steril, Pak, tidak lembab. Ya betul, disimpan di tempat khusus, misalnya adalah dry box atau misalnya kalau tidak punya dry box,
Disimpan dalam kotak ya, kotak plastik kontainer, kemudian jangan lupa dikasih silika gel. Fungsinya untuk apa? Supaya tidak lembab ya. Lembab. Kalau lembab biasanya si lensanya dia cepat berjamur ya. Jamur. Ya betul. Kalau sudah jamuran gitu gimana dong? Dijual ke tukang jamur ya? Dijual ke tukang Ditumis, jamur. Pak. Ditumis aja lah bikin itu ya. Oke ya. Nah ini berkaitan dengan K3 ya teman-teman semuanya, karena ini bagian dari kompetensi teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau saya ulang, jadi nanti kita akan ketemu dengan 6 segmen. Jadi harapan saya itu kita punya kesempatan waktu dari mulai tanggal hari ini ya, tanggal 12, jadi awal Oktober. Dan kebetulan tanggal 20 sampai 26 saya ada kegiatan di luar kota, jadi kan kita off dulu. Nanti akan saya kasih tugas-tugas mandiri. Ketemu nanti di akhir Oktober ya. Nanti akan saya share ya ke teman-teman semuanya mengenai jadwalnya. Belum saya bikin jadwalnya. Tapi kita akan membahas 6 topik tadi ya. Satu adalah fotografi dasar, berkaitan dengan pengetahuan kamera, lensa, flash, lampu, dan seterusnya, peralatan dan perlengkapan. Kemudian yang keduanya berkaitan dengan komposisi, ya. Kemudian berikutnya kita ketemu dengan pencahayaan atau teknik penyinaran. Kemudian yang keempatnya kita ketemu dengan olah digital. Kelimanya kita ketemu dengan bisnis fotografi. Dan terakhir dengan K3. Nah, kita banyak praktek di mana nih? Nanti di pertemuan pembuatan komposisi, penyinaran, dan olah digital, kita lebih banyak kegiatan praktek ketemu tatap muka. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi nanti kita punya 6 sub kegiatan. Untuk di awal-awal, sementara ini saya arahkan kita ketemu Zoom aja dulu ya. Ya, Siap, karena Pak. juga ada yang dari Cimareme, ada yang dari mana? Paling jauh dari mana nih? Bandung Coret ada nggak? Di mana aja coba Ari? Dari mana Ari? Ari Saputra Saya dari dari Larang, Pak. pada Larang ya. Oh ya, Mareme ya. Ya, tadi. Nur ini dari mana Nur? Nur. Aduh nggak sawa ya Nur. Nur dari mana? Riung Bandung. Hah? Riung Bandung. Oh, Riung Bandung. Ada Cimareme, ada Riung Bandung. Ada yang paling jauh lagi ada nggak? Riung Bandung. Yang dari ini, yang dari selatan Bandung Timur ada nggak? Ujung Berung, Pak, Ujung Berung. Oh, Ilham Ujung Berung. Ilham Ujung Berung. Cicahem. Sahem deket, Sahem lah. Sahem Ujung Berung mah satu wilayah lah, Bandung Timur. Bandung Utara atau Bandung Selatan ada? Gun, Kang Gun di mana? Gun Gunawan. Rizal dari mana Rizal? Iya, Pak. Kang Gun di mana? Tinggal di mana? Cicahem, Pak. Oh, Sahem. Kang Rizal di mana Kang Rizal? Ya? Di Cimahi. Oh, Cimahi. Berarti ada yang di Cimareme, Cimahi, ya. Brian di mana Brian? Brian. Di Cibaduyut, Pak, Kopo Oh, Permai. Cibaruyut. Oke, masih kena Bandung ini lah, aman lah. Kalau Syahbila. Biji Cadas, Pak. Dekat sama si Sahem atau kelompok Sahem Ujung Berung. Kalau Aril? Pasteur, Pak. Pasir, oke. Aman lah berarti nya. Kecuali Cimareme sama Cimahi ya, itu masih Cimareme udah inilah gampang lah ke Bandung. Jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi di 6 segmen nanti kita akan ketemu itu kebanyakan di segmennya itu di komposisi, penyinaran, sama olah digital. Nanti kita ketemu secara tatap muka langsung, termasuk secara penggunaan kamera. Nah mengenai kamera kan kemarin ada arahan ya, kita nanti pinjemin nih kamera nih. Ini yang jadi masalah itu buat teman-teman yang baru belajar fotografi nih, baru awal-awal itu kami repotkan juga, tapi nanti akan saya pasangkan sama teman-teman yang sudah terbiasa sudah memiliki dasar fotografi lah. Nanti kasih tugas lah, jadi ada 6 kelompok, nanti akan saya bagi kelompoknya. Nah kemudian masing-masing akan diberikan tugas mandiri. Gitu ya. Sip ya. Mantap lah pokoknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi. Enggak, kalau Pak Tarosan atau yang tanyakan boleh. Silahkan. Kalau jadwal saya belum bikin jadwalnya ya, tetapi tadi gambarnya begitu ya. Jadi kita itu punya waktu mulai dari minggu ke-1, minggu ke-2,
minggu ketiga saya ada kegiatan, kemudian nanti di akhir bulan kita ketemu lagi, awal November ketemu lagi, sampai pertengahan November kita ketemu lagi. Jadi harapan saya kita akan bisa menyelesaikan 6 segmen ini sampai akhir November ya. Nah, nanti untuk pertemuan kita atur aja bersama-sama. Partai saya cek ya, paling jauh juga Pak dari Cimahi. Cimareme ya, paling jauh ya, kalau dari pusat Bandung ya. Ya, kalau Cahem sama Cicadas mah itu mah ya, Bandung banget lah itu mah Persib lah gitu. Dekat lah. Jadi nanti teman-teman bisa merapat ke LKP ya, nanti ada kegiatan di LKP untuk kegiatan praktik. Begitu kurang lebih teman-teman. Mangga, silakan ada ditanyakan. Oh, dari hari tidak ada dulu, Pak. Kenapa? Oh, dari hari tidak ada, Pak. Oh, dari nggak ada ya. Ini Nura ini mau ngacung atau gimana? Mau nanya? Oh, enggak. Oke ya, teman-teman semuanya. Jadi saya ulas lagi sedikit bahwa nanti kita ketemu dengan 6 segmen pertemuan, ya, yaitu tentang fotografi dasarnya berkaitan dengan kamera. Kemudian kita ketemu dengan komposisi, ketemu dengan penyinaran, olah digital, bisnis fotografi, dan terakhir adalah dengan K3. Nah, dalam teknik penyampaiannya mungkin tidak berurutan juga tidak masalah ya. Jadi bisa jadi nanti hari ini kita belajar tentang sejarah fotografi. Kemudian nanti kita ketemu dengan bisnis fotografi. Karena itu satu kesatuan juga. Sambil berjalan lah kurang lebih seperti itu. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, untuk pencapaian nanti saya akan memberikan tugas ya. Mau ya tugas ya. Tugas itu sebuah berkah. Biar teman-teman semuanya bisa cepat paham lah kira-kira berkaitan. Nggak bakal susah-susah kok. Yang berkaitan dengan pretest ya. Nah, kemarin kan waktu saya cek juga ini kebanyakan teman-teman masih belum paham ya tentang masalah exposure, belum paham tentang ISO, ya termasuk belum paham tentang ini ya tentang diafragma ya. Jadi nanti triangle exposure kita akan bahas bersama-sama. Di sini juga ada beberapa teman-teman sudah ada yang paham ya. Ini sudah bisa menjawab hampir 80% ya. Ya tidak akan saya sebutkan namanya. Perlu nggak disebutkan namanya? Nggak usah ya. Nah, ini catatan saya aja ya buat teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang menuliskan dari mulai awal sampai akhir, ada yang bilang tidak tahu semua. Aduh, ini teh keterlaluan bisa nih. Ada yang tidak tahu semua. Ini ada yang nol semua nih. Ini yang nol semua nanti wayahnya nih. Nanti mesti belajar khusus nih kayaknya nanti kan saya kasih taman waktu lah nanti buat teman-teman yang ini yang belum paham sama sekali. Begitu ya. Oke, sebelumnya ada yang tanyakan dulu, teman-teman, silakan. Nah, untuk waktu pertemuan selanjutnya, gimana nih enaknya? Mau malam lagi nggak? Malam lagi aja, Pak. Malam lagi aja ya. Malam ya, kayak gini ya, santai aja ya. Nah, nanti gini, saya coba nanti share ke teman-teman itu di grup ya. Di grup nanti ada beberapa referensi, nanti tolong dibaca. Nanti akan kita diskusikan dalam pertemuan selanjutnya. Dan untuk selanjutnya gimana nih enaknya? Apakah kita ketemu lagi kapan nih? Besok kita masuk ke sejarah fotografi. Melalui Zoom ya, masih Zoom ya. Tanggal 13 atau 14 nih Kamis nih. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke ya, jadi besok masih Zoom. Sebentar 13. Ya, 13 ya. Keberatan nggak kalau besok kita mulai lagi? Ya kayak gini lah waktunya jam 7 lah. Gimana yang lain? Aman. Aman ya? Aman. Ya, oke ya. Jadi ini memang perlu saya sampaikan itu berkaitan dengan pengetahuan dulu ya. Pengetahuan berkaitan dengan sejarahnya saya belum masuk ke situ. Jadi untuk besok ya tanggal 13 kita punya 13, 14, 15. Ya 13, 14, 15, 16, 17. 20 soalnya kan 20 saya nggak bisa ya, 20 sampai 26. Kemudian kita ketemu lagi tanggal 28, 29 akhir bulan. Kemudian kita geser sampai bulan November sampai tanggal 26 lah itu terakhir ya. Karena di awal Desember kita sudah masuk ke kegiatan sertifikasi kompetensi. Jadi kalau dari sini kita punya 1, 2, 3,
2, 3, 4, 5. 5 minggu nih. Kita punya kesempatan 5 minggu nih. 5 minggu untuk ketemu, kemudian tugas saya itu bagaimana caranya supaya teman-teman paham tentang dasar-dasar fotografi. Termasuk 6 tadi ya, satu adalah fotografi dasar, yang keduanya bicara komposisi, penyinaran, kemudian berikutnya adalah digital, kemudian berikutnya adalah bisnis fotografi, dan terakhir adalah masalah ketiga. Ya, kalau ketiga kayaknya lebih ke pemahaman umum ya, secara umum. Kalau untuk bisnis fotografi juga sama, jadi nanti akan saya sampaikan melalui Zoom, atau mungkin ada kesempatan kita tetap muka, nggak apa-apa. Nah, yang mesti ketemu itu adalah di komposisi sama penyinaran ya. Kita praktek ya. Kita praktek ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke, silahkan ditanyakan. Ada yang tanyakan? Nah, kira-kira enak nggak kalau saya sampaikan seperti ini, seperti melalui Zoom seperti ini buat teman-teman? Aman ya? Aman, Pak, aman. Nah, aman ya. Penting gini aja, nanti kita ada pertemuan, kemudian nanti di awal dalam bahasa Sunda itu wayahnya dinyalain dulu. Selayarnya setelah itu untuk melakukan kegiatan pelaporan. Nah, memang dalam pertemuan itu kita akan disetting ada 38 kali pertemuan, tetapi bukan berarti 36 hari ya, tetapi nanti kan kita coba ada beberapa pertemuan yang sifatnya mandiri, jadi pemenuhan untuk 150 jam. Ya, tadi kita mengerjakan 6 ya, 6 kegiatan. Gitu ya. Nah, untuk grup nanti akan saya bagi ya ke teman-teman semuanya. Saya juga belum full ya, karena baru menerima 15. Karena target kita itu adalah kegiatannya adalah 20 orang. Jadi nanti dari 20 ini akan bagi 6. Tapi kalau nanti kayaknya besok ini juga belum ada yang gabung lagi nih besok. Sebentar saya cek. Atau Kamis saja ya, kita ketemu ya, Kamis malam ya. Siap. Sambil nunggu teman-teman, soalnya ada beberapa yang belum gabung nih. Jadi saya siapin dulu pretestnya, setelah itu nanti saya susun. Oke ya, gitu ya. Berarti kita ketemu kembali itu di tanggal 14 ya, hari Kamis ya. Waktunya malam ya? Mau malam? Ya, Pak. Atau mau Malam. subuh? Habis setelah Malam, subuh? Pak, malam. Oh. Malam, Pak, jangan subuh, Pak. Siapa tahu ada yang sukanya subuh. Oke ya, jadi kita ketemu lagi hari Kamis, tanggal 14, pukul 19.00 ya. Minimal ini ada penyampaian dulu yang berkaitan dengan teori ya, berkaitan dengan sejarah fotografi. Jadi nanti kita ketemu dengan sejarah fotografi, tentang dasar-dasar penyinaran tentunya, dan kemudian bagaimana ya namanya fotografi itu tercipta di dunia. Gitu ya teman-teman. Oke, silakan mungkin ditanyakan atau misalnya ada komentar boleh ya, silakan. Jadi mungkin dalam tahap-tahap awal kita ketemu Zoom aja dulu ya. Karena dari arahan pemerintah juga saat ini kan belum bisa full tatap muka ya. Pak, izin saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau misalnya habis ujian itu teh bakal disalurkan atau emang ujian doang gitu teh? Nah, jadi gini, kalau yang namanya uji kompetensi itu adalah alat ukur. Jadi mulai hari ini kita kan pelatihan tuh. Jadi tugas saya itu bagaimana caranya teman-teman itu paham tentang teknis fotografi. Alat ukurnya 3 ya, skill, knowledge, sama attitude. Itu harus terpenuhi semuanya. Nah, nanti di ujung itu teman-teman akan diuji kan, namanya uji kompetensi. Dicek lagi nih dalam kegiatan pelatihan, paham nggak bagaimana cara mengoperasikan kamera, memotret pas foto, memotret pembuatan foto profil ya, memotret benda bergerak, dan memotret pengaturan pencahayaan, dan seterusnya. Nah, itu adanya di uji kompetensi ya. Nah, bila mana teman-teman dinyatakan kompeten, jadi bukan lulus ya. Kalau lulus itu kan lulus dalam sekolahan ya. Tapi dalam istilahnya itu sebutnya ada 2. Satu itu kalau belum lulus sebutnya belum kompeten, kalau sudah lulus sebutnya adalah kompeten. Di situ dulu ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah memiliki pengetahuan, knowledge sama skill, kemudian setelah itu nanti akan diuji. Kemudian kalau misalnya ternyata penilaian dari para penguji, 2 orang penguji ini mengatakan bahwa teman-teman memiliki kompetensi, akan direkomendasikan kompeten. Ada 2 nanti cara ujinya ya. Satu adalah ujian teknis ya, ujian praktek. Dan sebelumnya diawali dengan ujiannya ujian teori. Ujian teori kayak pretest hari ini ya, kemarin ya, kayak pretest kemarin tuh. Jadi teman-teman harus menjawab. Mungkin lebih mudah kalau hari ini kita belajar bagaimana caranya teman-teman membuat essay. Tetapi nanti untuk uji kompetensinya pada saat kalian itu memilih ABCD. Pilih kancing lah.
Ya jangan lupa nanti pakai kemeja, ada kancingnya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah kompeten, artinya nanti akan mendapatkan hak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Gitu ya. Nah, nanti dari sertifikat kompetensi ini sebagai dasar teman-teman semuanya untuk memiliki hak untuk bisa bekerja. Jadi sebagai alat ukurnya itu. Jadi misalnya ada perusahaan membutuhkan seorang fotografer, nah alat buktinya apa? Nah itu suratnya adalah dari surat sertifikasi kompetensi dan teman-teman dinyatakan kompeten. Nah untuk urusan apakah nanti akan disalurkan ataupun tidak, saya kira juga nanti dari LKP juga nanti akan diarahkan teman-teman untuk bisa magang. Gitu ya. Nanti mungkin dari ini ya, nanti dari apa? Dari LKP nanti mau dibantu ya. Ada Taris ya. Taris monitor. Ya, Kang. Nah, yang ada pertanyaan berkaitan dengan kira-kira kalau sudah selesai dan kemudian kompeten, kira-kira bagaimana nih dari LKP? Apakah ada kegiatan magang atau tidak? Enggak. Jadi nanti setelah uji kompetensi, setelah itu nanti bakalan ada 2 kreatif agensi yang bersedia nerima untuk magang. Nah, untuk penyalurannya sendiri itu nanti ada seleksi lagi dari agensinya. Karena kan tidak terserap 100% semua ya. Jadi nanti mungkin perkiraan itu 50-70% untuk penyaluran yang di kreatif agensi kita. Tapi kalau misalnya ada penyaluran di tempat lain itu juga bisa dikondisikan gitu. Tapi untuk saat ini yang udah kerja sama-sama kita itu ada 2 kreatif agensi gitu. Ya, oke, terima kasih. Begitu ya tadi ya, teman-teman ya, mudah-mudahan paham ya. Kang Brian ya. Makasih Pak. Nah, kemudian bukan berarti nanti ada kompetisi di dalamnya, tapi menurut saya ini sebagai dasar teman-teman semuanya untuk bisa lebih diakui oleh industri nanti. Jadi akan lebih mudah lah ceritanya seperti itu. Contohnya kalau misalnya melamar kerja di studio yang ada di Kota Bandung dengan cara melampirkan ini tentunya akan lebih mudah dibandingkan buat teman-teman yang belum memiliki kompetensi ini. Gitu aja ya, Brian ya. Jadi bukan PHP ya, tetapi ini ada kesempatan nih buat teman-teman. Baik, Anda tanyakan lagi teman-teman, silakan. Mangga. Kalau program magang itu berapa lama ya? Nah, magang itu berapa lama? Mangga silakan, Daris. Untuk magang itu kebijakan dari kreatif agensi sendiri, rata-rata emang 1 bulan. Tapi kalau misalnya nanti ada yang menerapkan sampai 3 bulan, itu juga bisa sampai 3 bulan gitu. Tapi rata-rata estimasinya itu selama 1 bulan. Nah, gitu ya. Terima kasih. Ya, magang ya. Jadi magang itu jadi buat pengalaman juga buat teman-teman semua. Gitu ya, Hari ya. Bisa mudah-mudahan jawabannya membuat bahagia ya. Ya, ada lagi silakan mau tanyakan. Nah, harapan saya gini ya teman-teman semuanya, jadi supaya tidak dalam kondisi tertekan juga dalam kegiatan pelatihan ini juga, saya ingin juga teman-teman dalam kondisi nyaman lah ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang disampaikan boleh, nanti kita coba diskusi ataupun kita coba cari jalan tengahnya berkaitan dengan cara pemberian materi ya. Nah, bila mana teman-teman ada kurang paham atau apa, mau disampaikan ya. Jadi nanti saya coba nanti untuk bisa memberikan materi yang berkaitan dengan pemahaman teman-teman semuanya lebih mendalam lah, kurang lebih seperti itu. Gitu ya teman-teman semuanya. Dan harapannya itu ya, jadi jangan putus setengah jalan. Sayang soalnya ya, nanti di ujungnya adalah kompetensi. Karena kalau kompetensi sendiri, kalau misalnya ikut program seperti ini, teman-teman itu dipungut biaya antara 4 sampai 5 juta kegiatan kompetensi. Sayang ya, ada kesempatan seperti ini, ikut aja lah pokoknya. Penting mah hadir lah, ya. Nah, hadir nanti kan kita coba supaya teman-teman memiliki kompetensi juga atau memiliki pengetahuan berkaitan dengan fotografi. Oke, ada lagi silakan. Silakan, mungkin dari siapa? Kang Hasan atau siapa? Ya, mengenai ini ya. Nah, kemudian juga nanti ada usulan boleh ya, nanti ada usulan. Karena ini juga saya coba sesuai dengan ini ya, sesuai dengan jam kerja teman-teman ya. Karena di sisi saya juga memang saya punya kesibukan, teman-teman saya kira juga punya kesibukan juga, ada yang sudah kerja ataupun masuk kuliah. Jadi nanti kita cari waktu yang paling pas ya untuk kegiatan ini. Kira-kira kalau misalnya malam, ayo malam. Kalau perlu subuh juga, ayo lah subuh. Tapi subuh kayaknya belum bangun semua ya. Malam aja ya. Jadi kita deal ya, kita lanjut lagi tanggal
Tanggal 14 saja ya, hari Kamis ya. Untuk Zoom-nya nanti saya share. Pokoknya pukul 19.00 ya. Ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu berkaitan tentang sejarah. Sejarah fotografi ya. Nah, untuk percepatan kegiatan pelatihan, harapan saya sih gini ya, teman-teman semuanya. Jadi bukan berarti satu arah dari saya semua ya. Jadi nanti saya harapkan teman-teman juga aktif ya. Baik itu bertanya ataupun membaca atau mengikuti kegiatan materi yang akan saya sampaikan nanti. Gitu ya. Ya harapannya seperti itu. Jadi teman-teman mulai mudah-mudahan bahwa teman-teman bisa inilah, bisa mengikuti lah. Bentar. Teman-teman bisa mengikuti secara cepat ya. Jadi kalau dihitung dari waktu untuk 1 bulan masih kurang sebenarnya. Memang kita butuh waktu lebih lama sebenarnya. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini, teman-teman juga bisa mengikuti. Gitu ya. Jadi ada aktif juga dari sisi teman-teman ya. Selain dari saya. Mudah-mudahan tidak seperti satu arah aja. Nah, untuk materi nanti akan saya share ke teman-teman untuk dipelajari ya. Untuk dipelajari bersama-sama. Jadi nanti di ujung kita ketemu untuk pembahasan materi tersebut. Nah, untuk kebutuhan teknis, saya kira nanti kita ketemu lah ya. Ketemu nanti kan di TADIS juga udah menyiapkan juga ruangan khusus untuk kita untuk kegiatan praktek. Dan kemudian nanti prakteknya kita pasti motret pemandangan, motret orang juga, sama motret benda ya atau produk. Ya. Yang paling gampang produk apa misalnya, apakah itu produk kemasan. Terus yang keduanya kita coba juga belajar motret makanan ya. Ya. Motret makanan apa perlu nggak dari teman-teman bawa sendiri makanan dari rumah, nanti kita buat bareng-bareng, nggak usah ya. Boleh, Pak. Nanti disiapin lah sama Teh Adis lah kira-kira. Ya, ada kue-kue yang ada di bagus di daerah itu juga banyak kok, banyak pilihan. Begitu teman-teman ya. Maka silakan sebelum kita tutup ada pertanyaan. Sudah Pak, cukup Pak. Oke ya. Oke, Pak, ya silakan. kalau untuk cetak nanti gimana Pak kompetisinya? Untuk apa? Untuk penyetakan foto kompetensinya. Penyetakan foto gimana maksudnya? Sampai itu kan katanya sampai mencetak foto yang print itu. Oh iya ya, Seperti di telemaging ya. Nanti di ujung nanti kita belajar lah. Oke. Mudah-mudahan nanti Teh Adis dari pihak LKP menyediakan printer lah. Nanti kita coba ngeprint ya. Coba ngeprint. Jadi biasanya menggunakan printernya printer rumahan lah, kayak yang seperti Epson mereknya atau misalnya yang HP kan gitu ya. Ya, siap, Kang. Siap ada ya. Oke, sip. Jadi nanti kita akan belajar, jadi bukan hanya editing saja, tetapi kita menyiapkan sampai printing. Contohnya kalau printing itu kita belajar teknik cropping ya. Jadi kalau misalnya kita mau pas foto, berapa kali berapa tuh yang mesti dibikin? Berarti antara 2x3, 3x4, 4x6 gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar cara meng-croppingnya bagaimana, kemudian menyiapkan untuk di-print. Gitu ya. Nanti setiap orang harus bisa tuh ya, bikin pas foto. Atau misalnya perintah, tolong bikinkan ukuran 6x6 cm atau 60x60 cm atau 1 kali ukuran panjang bola, 8 bola, enggak lah ya. Nah, itu teman-teman harus bisa ya. Nanti ada namanya, tekniknya ada teknik cropping, kemudian bagaimana caranya kalau gambar gelap dibikin normal, kemudian ada koreksi cahaya, koreksi warna, dan segala macam. Nanti kalian belajar di ujungnya. Gitu ya, jadi nanti kita belajar juga bagaimana caranya tekniknya printing. Tapi jangan bayangkan menggunakan printing menggunakan mesin lab ya. Printing itu menggunakan alat print sederhana yang ada di rumah. Di rumahan lah, kelas rumahan atau soho. Gitu ya. Misalnya printnya pakai kertasnya ukuran A4, kemudian dibagi 2, misalnya ukuran jadi A5. Dari ukuran A5 nanti kita bikin ukuran 2x3, 3x4, atau 4x5 untuk kebutuhan pas foto. Oke ya teman-teman semuanya. Maka silakan ditanyakan lagi. Silakan. Kalau untuk misalkan kita ketemuan offline itu emang lokasinya disediakan oleh PKP-nya atau kita kayak janjian di mana gitu Pak? Kalau gimana? Tempat pertemuannya ya. Tempat pertemuannya seperti kemarin ya, Adis ya. Kita ketemu juga di LKP lah kayak kemarin. Iya. Nanti dikasih tahu lagi apakah yang di Antapani atau yang di Tubagus kemarin. Atau nanti kalau ada pertemuan outdoor kayak kita ke taman, itu juga nanti diinfoin lagi. Gitu ya. Kasih, Kak.
Oke, jadi gini ya teman-teman semuanya, saya kan belum masih jadwal ke pihak LKP PT Adis ya. Jadi nanti dari jadwal itu akan kita atur pertemuan secara offline kapan, pertemuan secara online kapan. Nah, kalau offline itu kan ketemu tatap muka ya, kita langsung masuk praktek. Nah, kalau dilihat dari jadwal, kemungkinan untuk kegiatan pertemuan itu bisa terjadi nanti setelah tanggal 20 ya. Jadi saya tanggal 20 ada kegiatan keluar kota, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jadi nanti kemungkinan di akhir bulan ya kita ketemu secara tatap muka ya. Jadi sekitar tanggal, kalau Sabtu Minggu gimana kira-kira, masalah nggak Pak teman? Atau inginnya hari biasa? Hari biasa aja. Oh iya nih yang jomblo-jomblo gawat soalnya, yang jomblo mah nggak masalah, yang udah ini nih, yang bucin-bucin nih bahaya nih, bucin-bucin ini paling Sabtu Minggu udah nggak bisa ya. Oke, gimana teman-teman? Hari biasa aja. Jadi Sabtu Minggu kita off. Ya, hari biasa aja, Pak. Oke, yang lain gimana? Oke, Kak Ari. Boleh lah, Kang. Oke, hari biasa ya. Hari biasa itu dari mulai Senin sampai Jumat ya. Jadi Sabtu Minggu silakan, itu ada kegiatan masing-masing ya. Tapi buat yang para jombloer ya, yang belum punya pasangan, kayaknya Sabtu Minggu nggak masalah nih kayaknya. Ya, sementara gitu aja dulu ya untuk jadwal kegiatan pertemuan berikutnya. Jadi kita pastikan akan jatuh di hari biasa. Kemudian untuk awal-awal ini, sementara ini kita melalui Zoom ya. Jadi mulai kita punya waktu, nanti kita ketemu tanggal 14, ketemu lagi hari Jumat atau misalnya Senin, ketemu lagi nanti sebelum tanggal 20, dan kemudian nanti kita mulai kegiatan praktek setelah tanggal 26 ya. Jadi mulai 28, 29 lah nanti kita ketemu secara ini, secara tatap muka. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Enggak, atau ada yang tambahkan lagi tadi untuk berkaitan dengan pelaksanaan teknis nanti? Udah Kang, udah cukup jelas sih penjelasannya. Tinggal nanti ya nunggu jadwal pembelajarannya aja paling supaya bisa dikondisikan ke yang lainnya. Oke, terima kasih. Untuk sementara ini full nggak? Udah lengkap nggak peserta? Belum Kang, ini masih proses lagi. Ini kan kemarin malam ada 2 ya yang baru. Nah nanti sisanya mungkin 7 orang lagi menyusul. Karena kan ini tadi masih penjelasan ya, yang modul. Nah itu nanti bisa menyusul. Karena kan ada recordnya juga ya Kang ya, yang sekarang. Nanti bisa dikasih lihat juga ke peserta yang lain gitu. Oke. Siap. Oke, paham ya. Oke, gitu ya. Saya kira gitu teman-teman semuanya ya. Jadi untuk sementara kita ketemu Zoom dulu. Sekalian nunggu, kalau angkot mah nunggu penumpang dulu dah. Supaya nggak ngulang ya. Kalaupun misalnya ada yang nyusul juga nggak apa-apa. Jadi hasilnya kan kita share ya, hasil rekaman ini supaya nanti teman-teman bisa ikut juga ya untuk mengikuti. Dan kemudian tadi seperti saya jelaskan di awal, jadi untuk awal ini sementara kita Zoom dulu aja ya. Sampai sebelum tanggal 20, kemudian nanti kita akan mulai coba tatap muka itu mulai per 28 Oktober, Sumpah Pemuda, keren. 28 Oktober, 29, kemudian sampai awal November. Nah, nanti kita akan berakhir di akhir November lah ya. Pertengahan nanti kita coba intenskan lagi. Mudah-mudahan di akhir November kita sudah mulai pemantapan untuk persiapan uji kompetensi. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke, teman-teman? Oke Pak, siap. Ya, terima kasih kalau gitu ya. Baik, saya kira gitu aja dulu ya. Jadi waktu menunjukkan pukul 8.26. Ini dalam keterangan sih memang kita harus 4 jam, tetapi tidak masalah. Yang penting saya sudah bisa menyampaikan materi persiapan untuk kegiatan pelatihan di awal. Dan kemudian kita ketemu hari Kamis ya, tanggal 14 ya, malam ya. Bisa semuanya ya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke, malam ya. Dan kemudian kita deal jatuhnya di hari biasa, jadi Sabtu Minggu sementara silahkan bikin kegiatan. Dan bagi yang para jomblo silahkan berjuang ya. Sabtu Minggu soalnya hari-hari ngeri itu. Yang silahkan diatur. Kemudian nanti kita ketemu lagi Senin ya. Senin kita ketemu lagi. Apakah kita langsung Jumat juga? Nah, kita lihat ya nanti setelah pertemuan di tanggal 14 apakah kita lanjut ke hari Jumat atau misalnya kita lanjut ke hari Senin. Oke, saya kira gitu ya teman-teman semuanya. Silakan, mungkin ada yang masih penasaran yang kita tanyakan. Oke.
Oke, kalau tidak ada, nanti ada pertanyaan boleh nanti disampaikan lewat WA. Dan kemudian harapan saya kita aktif ya. Kalau misalnya ada bingung segala macam, boleh disampaikan ke WA ya. Nanti supaya teman-teman yang lain juga bisa update informasi yang sama. Oke ya. Taris, mungkin ada sampaikan lagi terakhir sebelum kita tutup sesi ini. Paling pesan aja ya buat yang lain tetap mengikuti pembelajaran sampai akhir. Kalau misal ada